Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Hidupku. Kenalin, nama aku Ivana Airin Thomas. Aku lahir di Jakarta tahun 1998, tepatnya pada tanggal 28 Maret. Aku merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Semua ini berawal dari saat aku duduk di bangku kelas 5 SD. Aku tergolong anak yang cukup telat mendapat internet pada masanya. Waktu ada internet, aku seneng banget buat nyoba main games awalnya. Sampai akhirnya aku kenal Friendster dan nyoba-nyoba buat ngedit CSS-nya. Yang dimana itu seru banget. Oh iya, aku juga suka nih ngedit-ngedit foto keluargaku di pantai gitu. Akhirnya di kelas 6 aku makin suka nih buat ngedit-ngedit blog. Dan akhirnya aku pun juga mulai untuk les graphic design. Masuk ke SMP, aku SMP di Penabur kalau ada yang tahu BTW. Aku seneng banget karena ada pelajaran komputer di mana aku bisa explore dasar HTML dan CSS. Aku selalu maju pertama di kelas kalau pelajaran komputer. Di sini aku pun makin sadar kalau aku tuh suka banget sama desain dan ngotak-atik web. Semakin aku menyadari passion aku, akhirnya di kelas 8 aku mulai berpikir kalau one day aku harus jadi sarjana dari computer science. Dan aku pun mulai masang strategi nih buat bisa mencapai goals tersebut. Masuk ke SMA, aku kan udah tahu nih goals aku ke depannya pengen masuk computer science. Oleh karenanya, kehidupan SMA aku itu dipenuhi dengan belajar dan latihan soal. Karena aku tahu kalau mau masuk ke dalam computer science itu gak mudah. Aku juga ikut beberapa les dan bimbel untuk menunjang dan mengasah kemampuan aku. Jadi di sini aku mau ngasih tahu aja, kalau kehidupan SMA aku bener-bener jauh dari kata santai dan aku juga nggak terlalu banyak bersosialisasi pada saat itu. Tibalah kita di masa-masa pengumuman SNMPTN. Di sini aku bareng keluargaku bener-bener kumpul buat buka pengumumannya bareng-bareng. Sayangnya kesempatan tersebut belum berpihak buatku. Jujur sedih banget sih, karena aku udah ngerasa maksimal banget buat ningkatin nilai aku selama SMA. Ya, akhirnya berangkat dari kesedihan tersebut, aku harus belajar lebih ekstra lagi nih buat SBMPTN. Yang dimana kita tahu kalau soal SBM tuh gak ada yang mudah. Dan sedikit fact buat kalian, aku tuh sebenarnya kurang bisa di pelajaran matematika. Akhirnya kita tiba juga nih di hari pengumuman SBMPTN. Di sini bener-bener deh lebih deg-degan daripada pengumuman SNMPTN. Dan puji Tuhan aku lolos di SBMPTN ini. Aku lolos di jurusan ilmu komputer di kampus tercinta kita, Universitas Indonesia. Keluargaku bener-bener seneng banget dan terharu. Akhirnya usaha aku selama ini untuk belajar dan menyimpan waktu santaiku terbayarkan dengan keterimanya di jurusan yang aku mau. Di sini ada potret aku di depan gedung. Kira-kira gedung apa ya? Yap, bener. Ini tuh gedung Rektorat UI. Biar kayak anak UI banget gitu. Dengan alma mater kebanggaanku yaitu jaket kuning dengan makara berwarna biru merah yang menandakan aku anak Fakultas Ilmu Komputer. Yeay! Masuk di Fasilkom, selama menjadi maba, aku ikut beberapa organisasi di dalam maupun luar Fasilkom. Aku ikut magang SBF Pengmas dan Leo Club. Tapi dari sini aku sadar kalau aku tuh kurang cocok untuk organisasi sosial. Akhirnya, aku ikut kepanitiaan IT Dev Confess. Aku merasa lebih cocok saat di IT Dev karena ngembangin skill aku dan juga aku juga bisa latihan kerjasama secara tim. Di IT Dev ini, aku juga ketemu orang spesial, yaitu PIC dari IT Dev pada saat itu, Kak Riki. Lanjut selama maba, aku juga pernah ikut lomba Dota sama teman-teman aku di CGT, yang sekarang itu namanya Perak. Wah, itu seru banget sih. Selama liburan semester, yaitu dari semester 2 ke semester 3, aku nyoba buat apply magang ke beberapa company. Sebenarnya nggak beberapa sih, tapi banyak. Aku mulai apply magang dari awal karena terinspirasi dari cutting aku yang udah bisa magang sejak semester 2. Dan puji Tuhan, aku keterima magang untuk pertama kalinya di Clue sebagai front engineer selama liburan semester ini. Liburanku padat dengan isi magang dan juga kepanitiaan pada saat itu. Senin sampai Jumat, aku magang di Clue
Dan Sabtu minggunya aku isi buat kepanitiaan Komfes sebagai IT Dev. Masuk ke tahun ajaran baru, yaitu di semester 3 dan 4, aku lanjut sebagai IT Dev Komfes ditambah CGT pada saat itu. Di semester 4 ada pengalaman yang gak bakal aku lupain lainnya, yaitu aku lanjut ikut dalam lomba CGT yang sekarang udah jadi perak. Aku lomba Mobile Legends sama teman-temanku dan kita menang. Kita juara 2 pada saat itu, salah satu pengalaman yang seru banget. Gak terasa aku sudah menjalani kehidupan Fasilkom yang cukup sibuk selama 2 tahun. Dan selama waktu tersebut selalu ada Ricky yang nemenin jadi partner kerja aku. Karena makin dekat dengan satu sama lain, akhirnya kami pun memutuskan untuk pindah dari sekedar partner kerja menjadi pacar. Selain memutuskan untuk berpacaran, kami juga memutuskan untuk maju bareng menjadi head dan vice head web dev Ristek. Di semester 4 ini, aku juga nambah pengalaman baru dengan menjadi asdos mata kuliah PPW. PPW ini merupakan salah satu matkul yang paling aku suka selama berkuliah di sini. Ada life-changing moment bagi aku yang semuanya dimulai dengan aku menemukan sebuah komunitas bernama Women in Tech. Di komunitas ini, aku nemu informasi tentang beasiswa Grace Hopper. Dan iseng-iseng aku apply. Dan ternyata aku dapet. Awalnya aku mikir kalau ini kesempatan libur gratis ke USA. Tapi aku jadi sadar kalau kesempatan ini jauh lebih dari itu. Aku jadi berkesempatan untuk melampirkan resume yang nantinya bisa di-screening oleh partner-partner acara ini seperti Facebook, Airbnb, dan Microsoft. Kagetnya bukan main pas aku lihat ada undangan interview dari Facebook dan Microsoft dari hasil resume yang aku lampirkan waktu itu. Tentunya aku tidak mau melewatkan kesempatan emas ini. Aku pun mempersiapkan interview online tahap 1 Microsoft dengan dilatih Ricky, yang bisa dibilang sudah cukup sering melakukan interview. Hasil belajar interview tersebut ternyata berbuah manis. Aku lolos interview tahap 1 Microsoft dan akan lanjut ke tahap selanjutnya di USA, bersamaan dengan interview Facebook di acara Grace Hopper. Aku pun terbang ke Texas, USA untuk menghadiri acara tersebut dan langsung menghadapi interview tahap 1 Facebook di hari pertama kedatanganku. Interview tahap 1 Facebook aku jalani dengan susah payah. Bahagia rasanya saat aku tahu kalau aku juga lulus interview tahap 1 Facebook. Dengan ini, maka aku harus menjalani kedua interview baik Facebook dan Microsoft di hari yang bersamaan, yaitu besok. Hari kedua aku di Texas dipenuhi dengan interview. Dari pagi hingga sore, aku habiskan untuk melakukan interview Facebook dan Microsoft. Setelah menyelesaikan semua interview, aku pun bersiap untuk tidur. Namun, sebelum tidur ada email masuk dari Facebook, dan aku pun bertanya-tanya maksud dari email tersebut. Sebangunnya aku dari tidur, aku menerima email bahwa aku diterima untuk intern di Microsoft. Wah, senang sekali. Lelah interviewku terbayar langsung rasanya. Tetapi kebahagiaanku tidak berhenti di sana. Bahagiaku semakin memuncak saat tahu ternyata aku juga lolos intern di Facebook. Aku pun menenteng 2 goodie bag sebagai tanda lolos internship dengan bangga. Aku tak kuasa menahan tangis bahagia ini dan langsung menghubungi keluargaku dan Ricky tentang kabar bahagia ini. Dengan berbagai pertimbangan, baik dari keluarga ataupun Ricky, akhirnya aku memutuskan untuk ambil cuti untuk mengambil kedua intern tersebut. Musim salju Januari 2019, aku terbang ke London untuk intern di Facebook. Di akhir masa intern ini, aku ditawari untuk extend. Namun, aku minta untuk full time di Facebook Singapura. Sayangnya, Facebook Singapura terlalu kecil. Aku pun ditawari untuk intern tahun 2020 di headquarters-nya, yaitu di USA. Dan aku terima.
Selanjutnya, di musim panas Juni 2019, aku terbang ke Washington DC untuk intern di Microsoft. Di tahun 2020, muncul pandemi COVID-19 yang membuat intern Facebook di headquarters terpaksa dibatalkan. Di semester 6 ini, aku memutuskan untuk kembali intern di dekor rumah. Akhir perjalanan internku berakhir di OI. Di sini aku memutuskan untuk berhenti mencari intern dan mulai mencari pekerjaan full-time. Aku pun apply ke Shopee Singapura dan mereka mengiyakan. Namun dengan syarat aku harus lulus terlebih dahulu. Hal ini membuat aku harus mencari full-time job yang lain. Akhirnya, aku menemukan Motional yang memberikan kepastian untuk menerbangkan aku ke Singapura. Aku pun segera terbang ke Singapura dan terpaksa tidak mengikuti wisuda virtual.